Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, nanti teman-teman menjawab pagi, pagi, pagi. Nah, begitu ya. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, gitu. Ya, jadi kita punya semangat pagi kita meskipun dalam suasana di siang hari lagi masa ngantuk-ngantuknya, tapi kita memiliki tetap semangat, kita memiliki semangat pagi ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi perkenalkan nama saya Bahwan. Hari ini kita akan membahas materi tentang penyuluhan anti korupsi ya. Sebelum kita sampai pada materi inti, saya pikir teman-teman sudah tidak asing barangkali rasanya ketika mendengarkan kata kata korupsi gitu. Nah, kalau bicara tentang korupsi ya, dari banyak persepsi, dari banyak pendapat, ada yang mengatakan bahwa korupsi ini jadi jadi apa ya? Jadi kayak semacam gaya hidup ya, kayak semacam gaya hidup sudah seakan-akan membudaya dalam kehidupan para pejabat, pemangku kebijakan dan tentunya mereka yang memiliki jabatan tertinggi lah ya. Tetapi juga masih memiliki kesempatan lain bagi seluruh elemen masyarakat yang kira-kira misalnya masih memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Baik, untuk mengawali materi kita pada pagi hari ini, mungkin saya lebih mungkin akan saya coba bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah kira-kira nih, kalau misalnya kita berbicara tentang ada yang tahu nggak sih misalnya contoh-contoh beberapa contoh misalnya atau salah satu contoh yang bisa disebutkan oleh teman-teman dari usaha dalam mencegah dan menantang misalnya menentang ya anti korupsi misalnya. Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa ngasih satu contoh misalnya seperti apa gitu, teman-teman ya silakan. Baik ya. Jadi teman-teman ketika kita berbicara tentang banyak sebenarnya ya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, karena bagaimanapun juga pemerintah tentu tidak akan bisa menghentikan ya maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang ya bisa kita justifikasi ya, langsung kita justice sebagai karena udah jelas-jelas tidak bertanggung jawab, maka oknum tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa kita berikan sebagai gambaran tentang pencegahan atau menentang tindak pidana korupsi tersebut ya, atau untuk mencegah anti korupsi tadi ya. Salah satunya misalnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat misalnya. Nah, melakukan sosialisasi masyarakat ini tentu bagian dari beberapa contoh lainnya ya. Karena apa? Ketika kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, melakukan penyadaran tentang pentingnya untuk mencegah, melawan korupsi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia. Ya tentu kita karena mencintai bangsa kita, negara kita, sehingga apapun bentuk diskriminasi yang terjadi di negara kita ini, maka kita harus lawan secara bersama. Kita harus lawan, kita harus perangi. Ya. Yang kedua, mengkampanyekan anti korupsi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga swasta, instansi pemerintahan, ya, atau lembaga-lembaga keorganisasian masyarakat. Sebab
saya pikir semua lembaga, ya, semua instansi, termasuk juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seakan-akan semua berpotensi untuk memiliki kesempatan, ya, menjadi koruptor, ya, saat mereka luput dari pengawasan KPK, luput dari pengawasan instansi terkait, sehingga mereka ada kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu juga tentu kita harus dengan bersama-sama memiliki spirit bersama untuk mengkampanyekan anti korupsi di seluruh di seluruh elemen masyarakat. Berikutnya kita juga dapat melakukan penyuluhan secara kontinuitas. Jadi termasuk apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari contoh juga, ya, sebenarnya, karena kita menyuluh, kita mengedukasi teman-teman agar teman-teman dari sejak dini juga memiliki tingkat kesadaran yang sangat luar biasa, ya, akan adanya kecenderungan-kecenderungan manakala nanti teman-teman misalnya menjadi pejabat, menjadi pemangku kebijakan dan lain sebagainya yang kemudian ya, mohon maaf, naudzubillah, ya, jangan sampai kita kalau jadi pejabat kemudian ada etikat kita untuk ingin melakukan tindak pidana korupsi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, gitu. Tetapi bila mana kemudian sejak awal kita memiliki kesadaran untuk tidak ingin melakukan hal-hal seperti itu, maka saya pikir tentu kita integritas kita akan menjadi orang yang sangat dipandang punya karismatik, punya wibawa yang sangat luar biasa, ya. Dan itu mungkin ya dari beberapa contoh yang, kalaupun ada masih beberapa contoh yang saya bisa sebutkan selain dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Tetapi minimal dari beberapa contoh itu nanti teman-teman juga bisa menambahkan, ya, bisa menambahkan contoh-contoh lain yang nanti bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama, bahan diskusi kita bersama, ya, dalam sesi tanya jawab secara interaktif nanti. Berikutnya kita juga di sini ada tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah tadi, ya, dari berbagai usaha untuk mencegah dan menentang, ya, korupsi. Nah, salah satunya karena kita ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia sampai hari ini belum dikatakan merdeka yang seutuhnya, gitu. Lalu muncul pertanyaan, ya, sejauh ini Indonesia belum dikatakan merdeka itu seperti apa sih sesungguhnya, gitu loh. Artinya kalau yang kita pahami bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan, ya, Belanda misalnya, seperti yang disebutkan banyak orang, tetapi dalam hal globalisasi, dalam hal birokrasi, faktanya Indonesia memiliki kelemahan yang masih sangat penting dan perlu rasanya diperbaiki secara signifikan. Dan itu bukan hanya dari pemerintah, dari lembaga KPK, BPK, dan sebagainya, tapi juga ada partisipasi masyarakat. Ada keikutsertaan masyarakat yang memang harus terlibat secara langsung dalam, ya, mengawal setiap kebijakan, mengontrol setiap kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan kepada masyarakat kita di negeri kita tercinta ini. Nah, ini adalah bagian dari sesungguhnya saya rasa dari kemerdekaan yang sejatinya, gitu, bahwa masyarakat benar-benar mampu merasakan kehadiran dari makmur itu seperti apa, gitu. Muncul nampak dari kemakmuran kesejahteraan sosial itu sendiri, ya, seperti itu. Yang kedua, karena memang negara kita ini kan memiliki tugas dan tanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan setiap individu, kemudian kelompok masyarakat. Jadi saya pikir tidak ada setiap individu yang tidak ingin terjamin kehidupannya baik secara aman, adil, makmur, sejahtera, itu, ya. Semua masyarakat mengharapkan itu. Semua masyarakat mimpi hal itu, gitu. Tetapi ada banyak fakta yang mungkin kita bisa temukan di berbagai situasi dan kondisi, terlebih di situasi pandemi saat ini, ya. Kalaupun banyak yang kita tahu bahwa dengan beragamnya kebijakan pemerintah yang dialokasikan kepada masyarakat
hari ini berupa bantuan dana pandemi COVID yang tersalurkan melalui kabinet-kabinetnya, instansi-instansi pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Namun ada banyak hal yang juga harus menjadi keikutsertaan masyarakat terlibat di situ. Artinya memberikan pengontrolan tadi ya, memberikan pengontrolan, pengawasan agar semua dana-dana yang tersalurkan kepada masyarakat tersebut benar-benar tepat sasaran gitu. Karena mungkin banyak ya, bukan mungkin tetapi ada banyak fenomena-fenomena ya, ada kejadian-kejadian yang sangat janggal kadang-kadang. Mereka yang seharusnya layak untuk menerima bantuan, tetapi mungkin ya disitulah kadang-kadang sifat KKN ya, korupsi, korupsi, kolusi dan nepotisme itu berlaku ya. Nah, sehingga hal-hal seperti itu memang patut untuk disuarakan, patut untuk disadarkan sejak dini, dan saya kira dengan eksistensi kita sebagai penyuluh hari ini dan dengan adanya kesadaran teman-teman hari ini juga, insya Allah mungkin ya kedepannya Indonesia akan lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau di beberapa negara lainnya kita sudah tahu pola kehidupan mereka itu sudah ya sudah kita harus akui bahwa perkembangan dan kemajuan negara-negara lain ya, kalaupun dengan kesadaran, kalaupun bahwa Indonesia masih terlalu jauh dan masih mengejar ya, misalnya seperti itu, tapi minimal ya ketika secara sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa negara Indonesia mampu bersaing dalam konteks globalisasi, kemudian dalam banyak aspek misalnya, ya maka tentu Indonesia akan disegani sebagai negara yang memiliki integritas tinggi, ya negara yang misalnya tidak memiliki pejabat yang indeks koruptornya itu tertinggi atau misalnya nomor 2 setelah negara India, setelah India misalnya nomor 2 setelah India misalnya, itu segera negara-negara lain yang juga memiliki tingkat korupsi paling tinggi misalnya. Nah, tentu ketika sumber daya manusianya luar biasa, saya pikir angka korupsi juga akan menurun gitu loh. Ya, tetapi mungkin itu tadi ada dua potensi ya. Kadang-kadang maksud saya gini, jadi ada pejabat yang mereka sadar, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah misalnya, tetapi tanpa berpikir panjang mereka juga bukan mencari ya, tapi mengambil kesempatan itu tadi karena mereka itu adalah pemangku kebijakan, mengatur dari berbagai sektor untuk menyangkut masalah kebijakan mereka di satu instansi itu, sehingga